Hai teman-teman semua, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini aku akan menceritakan sebuah kasus tragis yang terjadi pada seorang bocah perempuan yang sangat lucu dan menggemaskan. Namun sangat disayangkan, bocah cantik ini harus kehilangan nyawa karena alasan yang sangat tidak masuk akal dari orang tuanya sendiri. Tidak berlama-lama, mari kita langsung ke ceritanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk terus dukung channel ini agar mencapai 100.000 subscriber dengan cara klik tombol merah di bawah ya. Kisah ini terjadi pada seorang anak perempuan yang masih duduk di kelas 1 SD bernama Aisyah. Dia tinggal bersama kedua orang tuanya di Dusun Paponan, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Aisyah adalah anak yang ceria, mudah berteman, dan rajin mengaji. Di usianya yang baru masuk 7 tahun, Aisyah termasuk anak yang sangat aktif dan masih dalam usia mencari jati diri. Namun Aisyah tidak pernah mengganggu tetangganya maupun teman-teman sekitarnya, sehingga dia mempunyai banyak sekali teman. Dan Aisyah ini juga merupakan cucu kesayangan dari sang kakek yang tinggalnya di desa sebelah. Aisyah merupakan anak kedua. Dia mempunyai seorang kakak perempuan yang kini sudah berusia 16 tahun. Ayah Aisyah bernama Marsidi berusia 43 tahun. Sehari-hari, sang ayah bekerja sebagai sopir truk karet. Dan sang ibu bernama Suwartina berusia 39 tahun, yang sehari-hari bekerja sebagai seorang penjahit. Mereka dikenal sebagai sosok orang tua yang ulet dan sangat bekerja keras. Sosialisasinya pun dengan tetangga sangat baik. Mereka berempat hidup bahagia, namun rupanya kedua orang tua Aisyah ini merasa tingkah Aisyah yang aktif sebagai sesuatu yang tidak wajar dan menganggap itu adalah ciri-ciri anak yang nakal. Di desa mereka rupanya ada dua orang pria dewasa yang bernama Haryono 56 tahun dan asistennya bernama Budiono 43 tahun. Mereka membuka jasa paranormal dan mereka berkeliling ke setiap desa untuk mempromosikan keahliannya sebagai dukun atau paranormal. Tapi warga desa banyak yang tidak percaya dengan omongan mereka berdua ini karena belum pernah terbukti. Mereka sudah beroperasi sekitar 5 tahun dan mencari tenar untuk diakui di masyarakat. Sementara kedua orang tua Aisyah yang merasa putus asa dan ingin anaknya tidak nakal mengundang kedua dukun ini untuk mengatasi kenakalannya. Setelah mereka bertemu, kedua dukun ini mengatakan kepada kedua orang tua Aisyah yang sedang galau bahwa ada jin jenis genderuwo yang bersemayam di tubuh Aisyah, hingga membuat anak manis ini menjadi sangat aktif dan nakal. Mereka juga mengatakan jika dibiarkan, maka suatu saat Aisyah akan membuat malu keluarga mereka, dan mereka menyarankan metode ruqyah untuk mengusir jin genderuwo ini dengan cara membenamkan kepala Aisyah ke dalam bak air, maka genderuwo itu akan segera pergi. Entah apa yang ada di dalam pikiran kedua orang tua Aisyah saat itu. Mereka menyepakati ruqyah tersebut. Awalnya itu dilakukan pada bulan Desember 2020 dan awal Januari 2021. Pada bulan Desember 2020, mereka melakukan ritual yang pertama. Mereka membenamkan kepala Aisyah ke dalam air hingga Aisyah tidak sadarkan diri. Lalu ritual yang kedua dilakukan pada bulan Januari 2021. Mereka kembali menenggelamkan kepala Aisyah ke dalam bak mandi seukuran 1 kali 2 meter. Namun naas, kali ini Aisyah bukan hanya tidak sadarkan diri, tapi Aisyah meninggal dunia karena kehabisan nafas akibat ulah dari kedua orang tuanya sendiri dan hasutan dari para dukun itu. Dan di saat itu, kedua dukun ini berhasil mengelabuhi kedua orang tua Aisyah. Mereka mengatakan Aisyah hanya tidak sadarkan diri dan akan bangun kembali. Dan mereka menyuruh untuk menidurkan Aisyah di tempat tidur dan merawatnya sebaik mungkin.
karena Aisyah akan bisa kembali dan sadar kapan saja. Percaya dengan perkataan Haryono, orang tua Aisyah ini pun merawat tubuh Aisyah dengan baik seperti biasa selama kurang lebih 4 bulan. Kakak Aisyah mengetahui hal ini, namun dia tidak bisa apa-apa karena diancam oleh kedua orang tuanya untuk diam dan tidak menceritakan apapun. Sejak bulan Januari hingga Maret, seminggu 2 kali, sang ayah membersihkan tubuh Aisyah. Kemudian, pada bulan April hingga sebelum ditemukan pada 16 Mei 2021, ibunya yang membersihkan tubuh Aisyah dengan tisu. Dia membersihkannya dan lalu memberikan wewangian pada jasad agar tidak tercium dari luar. Mereka berdua tetap percaya bahwa sang dukun bisa membangunkan Aisyah dan tidak lagi nakal. Namun, bukannya bangun kembali, tubuh Aisyah menjadi semakin kering, hanya tertinggal kulit dan tulang saja. Namun, semakin hari, orang tua ini pun mulai ragu dan berkali-kali berkonsultasi kepada Haryono. Setiap berkonsultasi, mereka kerap membayar biaya konsultasi dengan jumlah berbeda-beda dan total biaya yang sudah dihabiskan mencapai 6 juta rupiah dalam kurun waktu 4 bulan. Tapi lagi-lagi, Haryono bisa memperdaya mereka berdua dan meminta untuk menunggu. Sementara para tetangga dan juga kakek Aisyah mulai bertanya-tanya karena lama tidak melihat Aisyah. Kedua orang tuanya hanya menjawab Aisyah sedang sakit karena terapi ruqyah dan tidak boleh ada yang menjenguk karena hasil ruqyah bisa gagal jika Aisyah bertemu dengan orang lain. Hingga akhirnya tepat di hari lebaran pada tanggal 16 Mei 2020, seperti biasa, semua keluarga berkumpul di rumah sang kakek. Lalu, Bude Aisyah yang bernama Surat ini mulai bertanya dan merasa aneh, karena biasanya selalu ada Aisyah di rumah sang kakek, terutama saat lebaran. Sang kakek hanya menjawab, Aisyah sedang sakit dan tidak boleh dijenguk. Karena seluruh anggota keluarga sudah berkumpul bersama, sekalian mereka mengusulkan untuk bertamu ke rumah kedua orang tua Aisyah dan sekalian datang untuk menjenguk Aisyah bersama-sama. Sesampainya di rumah Aisyah, kedua orang tuanya tampak sangat terkejut dan melarang mereka untuk masuk. Keluarga yang lain tampak semakin curiga dan mendesak kedua orang tua Aisyah. Setelah semakin terpojok, akhirnya keluarga Aisyah yang lain masuk ke dalam rumah dan mereka sangat syok melihat pemandangan yang memilukan itu. Mereka melihat sebuah jasad yang tampak telah mengering seperti mumi di atas tempat tidur dengan posisi terlentang di dalam sebuah kamar. Mereka semua segera bertanya kepada orang tua Aisyah kenapa hal ini bisa terjadi. Dan tidak cukup sampai di sana, mereka juga melaporkan kepada Kades bahwa ada penemuan mayat di Kabupaten Temanggung. Lalu Kades tersebut melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Sang kakek sangat terpukul dan tidak habis pikir bahwa cucu kesayangannya pergi dengan cara yang sangat tragis. Terlebih, pelakunya adalah anak kandungnya dan menantunya sendiri. Kasus ini pun menghebohkan para tetangga dan seluruh masyarakat sekitar. Karena selain tidak menyangka keluarga yang terlihat baik-baik saja dan harmonis akan melakukan hal yang mengerikan. Mereka juga sama sekali tidak mencium aroma-aroma tidak sedap selayaknya mayat yang membusuk. Semua itu terjawab ketika polisi menggeledah rumah tersebut. Polisi menemukan beberapa barang bukti, diantaranya adalah 1 buah karpet plastik berwarna biru, 1 buah kain putih alas jenazah, 5 buah pengharum ruangan dengan berbagai merek, 1 bungkus tisu wajah, 2 bungkus katembat, keranjang sampah untuk membuang barang perawatan, dan sejumlah pakaian anak. Kini kedua dukun beserta kedua orang tua Aisyah segera dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Polisi juga menyelidiki latar belakang pendidikan kedua orang tua Aisyah, juga menyelidiki tingkat kepercayaan mereka terhadap makhluk gaib. Dan akhirnya Polres Temanggung menetapkan 4 orang tersangka pada kasus temuan mayat Aisyah, anak berusia 7 tahun di Desa Bejen, Kecamatan Bejen, Kabupaten Temanggung. Mereka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan denda paling banyak sebanyak 3 miliar, dengan tuntutan kekerasan terhadap anak hingga menyebabkan kematian dan juga tuntutan perlindungan anak.
itulah kisah kita hari ini. Kasus kali ini benar-benar menyayat hati dan yang pasti menjadi pembelajaran untuk semua orang tua. Anak yang pintar dengan masa depan yang cerah harus berakhir di tangan orang tuanya sendiri. Anak harus kita lindungi, kita sayangi, dan kita didik dengan penuh cinta. Jangan terlalu polos untuk percaya pada saran orang lain yang justru akan membahayakan nyawa anak kita. Karena kelak kita akan menitipkan diri kita kepada anak saat kita sudah tua renta dan tidak bisa apa-apa lagi. Kalau menurut teman-teman, apakah benar orang tua Aisyah ini benar-benar polos dan percaya bahwa Aisyah hanya pingsan dan akan kembali bangkit? Atau mereka sebenarnya tahu Aisyah sudah meninggal dan tidak akan bangkit kembali, tapi mereka hanya mengulur waktu agar tidak ada yang tahu? Silahkan komen pendapat kalian di bawah ya. Dan tidak lupa, mari kita doakan agar adik Aisyah mendapat tempat yang sangat indah dan beristirahat dengan tenang. Amin. Mungkin itu saja yang bisa aku sampaikan. Tetap jaga kesehatan, tetap waspada, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum dan bye-bye.